Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tersampaikan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mugi-mugi kita jadi pengikut beliau yang setia, yang terus mengamalkan wajib-wajib dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, kali ini kita kembali melanjutkan pengawasan Ahad pagi, membahas kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita lanjut lagi masih dalam kitab sholat. Kali ini kita bahas hadis nomor 183 tentang sholat pada awal waktu. Tentang sholat pada awal waktu. Kita lihat bahasannya. Nanti ini adalah pengantar sebelum masuki pembahasan azan. Jadi monggo bisa dibaca. Wa ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali salatu fi awwali waqtiha. Rawahu Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu wa asluhu fi sahihaini. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah salat pada awal waktu. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Al-Hakim. Menurut keduanya hadis ini sahih, asalnya dari Al-Bukhari dan Muslim. Nah, terus dibaca lagi 184 185. Wa an Abi Mahdurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullahi wa akhiruhu abdullahi akhrajahu Daraqutni bisanad dha'ifin jiddan. Dari Abu Mahdurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, permulaan waktu adalah ridha Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhir waktunya adalah ampunan Allah. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dengan syarat yang sangat lemah. 185. Wa Tirmidzi min hadithi Ibni Umar nahwuhu dunal awsati wa huwa dha'ifun aidan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Umar seperti itu juga, dengan tidak menggunakan kalimat pertengahannya, dan itu pun lemah juga. Baik, kita lihat 3 hadis ini membicarakan tentang waktu sholat, yaitu sholat pada awal waktu. Saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, afdalul a'mali as-shalah fi awali waqtiha. Sebaik-baik sholat itu adalah sholat pada awal
waktunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Al-Hakim, dan keduanya mensahihkan hadis ini. Wa asluhu fi sahihain, dan asalnya hadis ini ada dalam kitab Sahihain. Dan hadis 184 juga nanti akan kita lihat, dan begitu juga hadis 185. Intinya hadis yang membicarakan tentang sholat pada awal waktu sebenarnya ada dua macam hadis. Yang pertama sholat pada awal waktu, yang kedua sholat pada waktunya. Jadi yang pertama itu sholat pada awal waktu, yang kedua sholat pada waktunya. Kalau sholat pada awal waktu, oh berarti kita tetapkan ini di awal-awal, maka nanti ada waktu awal, pertengahan, akhir. Namun kalau kita sebut sholat pada waktunya, sholat pada waktunya berarti yang penting dikerjakan di waktu antara awal dan akhir. Mau di awal boleh, mau di tengah-tengah boleh, mau di akhir juga boleh. Maka kalau kita lihat yang lebih tegas di sini, ya kalimat tentu yang pertama tadi. Sholat, sebaik-baik sholat adalah sholat pada awal waktu. Sebaik-baik sholat adalah sholat pada awal waktu. Dan ingat di sini disebut, ya, faedah yang kita bisa ambil, langsung kita bahas faedahnya. Satu, disebut sebaik-baik amalan. Amalan itu para ulama bagi jadi dua. Ada amalan badan, ada amalan hati. Amalan itu ada dua, ada amalan badan, ada amalan hati. Berarti kalau kita bahas sebaik-baik amalan itu adalah sholat pada awal waktunya. Sholat pada awal waktunya berarti yang kita maksud amalan di sini sebaik-baik amalan adalah amalan badan, yang terkait dengan amalan badan. Maka dilanjutkan, sholat itu termasuk amalan badaniyah, amalan badan kita. Adapun kalau terkait dengan amalan hati seperti tawakal, pasrah kepada Allah, seperti kita itu takut kepada Allah, rasa harap yang penuh kepada Allah. Ini amalan-amalan seputar hati semuanya. Ini amalan-amalan seputar hati. Namun kalau kita bahas kaitannya kalian sholat, ini yang dimaksud adalah amalan badan. Yang dimaksudkan amalan badan, yaitu dia gerak dulu dari atau saking takbir Allahu Akbar. Nah, ini tangan gerak. Walaupun itu juga ada amalan hati, namun yang orang lihat, orang saksikan, orang yang sholat itu sedang melakukan amalan badan. Karena badan yang bergerak saat itu. Kemudian faedah yang selanjutnya lagi, sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu dan berlaku secara umum pada 5 sholat.
dan berlaku secara umum pada 5 sholat wajib. Maka sholat subuh yang paling afdol ya di awal waktu, sholat zuhur juga di awal waktu, sholat ngasar juga di awal waktu, sholat maghrib juga demikian, begitu juga sholat isya. Namun ada lagi faedah yang ketiga, ada sholat yang boleh kita akhirkan. Nanti ada 2. Ada sholat yang boleh kita akhirkan. Yang pertama, sholat isya selama tidak memberatkan jamaah. Yang pertama, sholat isya selama tidak memberatkan jamaah. Berarti kalau memberatkan, maka tidak boleh diundur. Wah, iki wis pada ngantuk. Imamnya kok urung metu iki, wis jam 09.00 lho. Ya kan, azannya jam 7 misalnya. Undur-undur, boleh dia mundur. Namun masalahnya, jamaah berat sekali nunggu. Ini Pak Imam ini kok belum keluar. Ya, kebangetan banget ya. Ini kok belum keluar, jam 10. Ini juga belum. Kalau dulu kebiasaan para sahabat seperti nunggu Nabi SAW. Karena mungkin beliau banyak pertimbangan, ini butuh persiapan, ada jamaah yang butuh untuk diakhirkan dan macam-macam, tidak memberatkan. Maka ketika tidak memberatkan, Nabi SAW itu undur waktu sholat isya tadi. Sampai diceritakan ada sahabat yang saat itu tidur-tiduran. Nabi SAW itu datang, lantas mereka itu bangkit semuanya tanpa lagi ulangi wudhu. Karena cuma tidur-tiduran saja, tidak sampai hilang ingatan. Langsung saja ketika itu mereka sholat tanpa lagi mengulangi wudhu, menunjukkan mereka itu tunggu waktu sholat isya tadi dilaksanakan. Namun kalau memberatkan, maka tetap dikerjakan lebih awal. Nah, sekarang waktu yang kedua, waktu sholat yang boleh diundur adalah sholat zuhur ketika keadaan sangat panas. Yang kedua adalah sholat zuhur ketika keadaan sangat panas. Jadi panas ini jadi faktor penghalang sholat dikerjakan di awal waktu. Kenapa kok panas sampai diundur? Dikarenakan ada yang ketika panas nggak bisa konsen ketika jalani sholat, nggak bisa khusyuk, maka diundur saat itu. Nabi SAW katakan dinginkanlah sholat tersebut. Artinya dinginkan itu artinya undur sampai keadaannya itu tidak terlalu panas. Adapun hadis yang berikutnya, hadis 184, sholat di awal waktu itu mendapatkan ridho Allah, sholat di pertengahan itu mendapatkan rahmat Allah, sholat di akhir waktu itu mendapatkan ampunan Allah. Jadi disebutkan 3 nggih. Sholat di awal waktu dapat ridho Allah, sholat di pertengahan dapat rahmat Allah, sholat di akhir waktu dapat ampunan Allah. Kemudian ada tambahan lagi 185 disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semisal itu juga tanpa menyebutkan waktu pertengahan, namun juga sama hadisnya dhaif. Maka hadis 184, 185 tidak perlu dibahas. Kenapa tidak perlu dibahas? Hadisnya itu dhaif.
Lalu kenapa Imam Ibnu Hajar kok masukkan hadis dhaif di sini? Untuk menjelaskan kalau ada yang menyebutkan hadis Daruqutni tadi, hadis riwayat Daruqutni tadi, orang harus tahu, oh itu hadis bermasalah. Enggak usah sampai disebar-sebarkan. Ya, enggak usah sampai disebar-sebarkan. Imam Ibnu Hajar cuma sebutkan saja untuk menunjukkan kalau hadis tersebut hadis yang bermasalah. Ini hampir mirip dengan pembagian waktu puasa itu jadi 3. Awalnya apa? Rahmat. Tengah-tengahnya apa? Ampunan. Iya. Awalnya apa? Bukan yang tentang masalah puasa. Rahmat. Ya, pertengahannya ampunan. Yang terakhirnya dibebaskan dari neraka. Itu hadisnya dhaif juga. Yang tepat seluruh bulan Ramadan itu rahmat. Seluruh bulan Ramadan itu dapat ampunan. Seluruh bulan Ramadan itu akan hapuskan kita, akan bebaskan kita dari api neraka. Jadi semuanya dapat, nggak perlu dibagi-bagi 3 tadi. Jadi seluruh bulan Ramadan itu rahmat, seluruh bulan Ramadan itu ampunan, seluruh bulan Ramadan itu akan dibebaskan dari api neraka. Dan hadis-hadis yang menyebutkan seperti ini ada semuanya. Yang menyebutkan seluruh bulan Ramadan rahmat, yang menyebutkan seluruh bulan Ramadan itu ampunan, yang menyebutkan seluruh bulan Ramadan itu akan dibebaskan dari api neraka, itu ada dalil-dalilnya masing-masing. Nah, sekarang kita lihat hadis 186. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'da al-fajr illa sajdataini akhrajahu al-khamsatu ila an-Nasa'i wa fi riwayati Abdir Razzaqi la salata ba'da tulu'il fajri illa ra'atayil fajr. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat sunnah setelah fajar kecuali 2 sujud, 2 rakaat. Dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasa'i. Dalam riwayat Abdur Razzaq disebutkan tidak ada sholat sunnah setelah terbit fajar melainkan 2 rakaat fajar. Lanjut 187. Wa mithluhu lid-Daraqutni an Ibni Amri wa Ibni Nas. Dan hadis serupa diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Ibnu Amr bin As. Baik. Sekarang kita bahas sholat sunnah fajar. Disebutkan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda, la sholata ba'dal fajri illa sajadatain. Tidak ada sholat ketika waktu fajar itu masuk. Waktu fajar itu berarti waktu subuh, kecuali 2 rakaat saja. Hadis ini dikeluarkan oleh yang 5. Kalau disebutkan yang 5 itu kalau menurut Ibnu Hajar, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Ahmad plus 4 penulis kitab Sunan. Lalu beliau kecualikan dari yang 5 ini An-Nasa'i dikeluarkan. Berarti An-Nasa'i tidak. Dalam riwayat Abdul Razak disebutkan tidak ada sholat sunnah setelah terbit fajar kecuali 2 rakaat fajar. Kemudian serupa diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Ibnu Amr dan Ibnu Amr bin Al-As. Itu satu orang ya, Abdullah bin Amr bin Al-As. Baik. Kita lihat di sini, ya, saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa tidak ada sholat setelah fajar masuk, berarti setelah apa? Subuh masuk, kecuali 2
rakaat. Yang dimaksudkan di sini ditegaskan lagi dalam riwayat Abdul Razak, yang dimaksudkan adalah sholat sunnah fajar. Berarti kita lagi bicarakan sholat sunnah. Padahal bisa jadi kemungkinan kita bisa lakukan lagi, jadi pas masuk waktu subuh kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Sudah dapat 2 lagi di sini, harusnya 4. Ya toh, tambah sholat sunnah fajar jadinya 4. Bisa jadi ada yang nambah lagi dengan sholat sunnah wudhu. Ya toh, bisa jadi lagi tambah dengan sholat sunnah wudhu, jadinya 6. Berarti lengkapnya apa? Sholat sunnah wudhu, tahiyatul masjid, fajar, sholat sunnah fajar. Kok di sini Nabi SAW cuma sebutkan 1 saja, sholat sunnah fajar, yang 2 ini kok nggak masuk? Nah, faedahnya di sini satu kesimpulan saja yang bisa kita ambil. Hadis ini menunjukkan ada sholat sunnah ketika fajar subuh masuk. Ada sholat sunnah ketika fajar subuh masuk. Yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Yaitu sholat sunnah fajar 2 rakaat. Atau sholat sunnah qobliyah subuh. Itu sama ji. Sholat sunnah fajar dengan sholat sunnah qobliyah subuh itu sama. Apa boleh masih bisa mengerjakan yang lain? Imam Nawawi katakan hadis ini maksudnya Nabi SAW antara azan subuh dan iqomahnya itu cuma kerjakan 2 rakaat saja. Itu sholat sunnah fajar tadi. Terus yang lainnya gimana? Oh, berarti Nabi SAW itu satukan sholat sunnah fajar digabung dengan sholat tahiyatul masjid, digabungkan dengan sholat sunnah wudhu. Cuma mengerjakan sholat sunnah fajar saja. Beliau gabungkan jadi satu. Niatan pokoknya apa? Pokoknya niatan pokoknya sholat sunnah fajar saja. Maka sholat sunnah wudhu tadi masuk di dalamnya. Jadi sholat sunnah tahiyatul masjid juga masuk di dalamnya. Cukup mengerjakan sholat sunnah fajar saja yang tadi 2 rakaat. Lengkapnya apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi seperti ini. Beliau katakan innama fil ikhbar bi annahu kana sallallahu alaihi wasallam la yusolli ghaira rak'atai sunnah walam yana an ghairiha. Intinya Nabi SAW cuma ini ada berita dari Nabi tentang perbuatan Nabi, beliau cuma kerjakan 2 rakaat saja tadi. Namun ini bukan berarti larangan tidak boleh kerjakan sholat sunnah yang lainnya. Cuma kalau kebiasaan Nabi SAW gimana? Kalau masuk subuh beliau cuma mengerjakan 2 rakaat. Namun kalau kita mau tambah dengan yang lainnya boleh. Namun kalau mau kerjakan 2 rakaat bisa kita masukkan apa di situ? Sholat sunnah wudhu, sholat tahiyatul masjid. Dan itu ibadah itu jadi ringkas loh. Ibadah itu jadi singkat dilakukan. Dan ini menunjukkan orang yang ngaji dengan yang tidak ngaji. Kalau yang ngaji ibadahnya sederhana, pahalanya sudah banyak. Kalau orang nggak ngaji, amalannya banyak, pahalanya nggak jelas. Kalau ulang, kalau orang itu ngaji, wis paham agama nggih, itu nantinya amalannya itu simple, sederhana, namun pahalanya sudah
banyak. Namun kalau orang itu nggak ngaji, wah dia banyak-banyak amal, namun belum tentu dapat pahala. Coba lihat tadi, orang ngaji itu amalannya sederhana. Tadi lihat, 2 rakaat sunnah fajar. Sudah dapat berapa sholat tadi? 3. Sholat wudhu di dalam dan sholat tahiyatul masjid juga di dalam. Orang nggak ngaji itu nggak paham. Wah, kalau gitu saya lakukan 3-3-nya sekaligus. Kadang dia datang ke masjid waktunya habis dikarenakan sudah iqamah. Akhirnya tidak dapat sholat sunnah fajar. Dia cuma kerjakan sholat sunnah wudhu. Mungkin juga tahiyatul masjid. Mau kerjakan sholat sunnah fajar langsung iqamah. Padahal kita bisa bikin sederhana sekali, cuma kerjakan berapa rakaat? 2 rakaat saja. Sudah dapat 3 sekaligus, 3 sholat sekaligus dalam 2 rakaat. Sedangkan tadi yang saya sebut kedua, orang yang gak ngaji, amalannya bisa jadi banyak. Wah, aku kibar subuh daripada nganggur, bar sholat subuh daripada nganggur, daripada tidur, ya sudah, saya kerjakan sholat 2 rakaat salam. Wah, belum juga terbit matahari, kerjakan lagi 2 rakaat salam. Oh, belum juga terbit matahari, kerjakan lagi 2 rakaat salam. Padahal sudah 6 rakaat loh ini. Namun kerjakan tadi kapan? Pada subuh. Boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Nggak paham. Amalannya banyak, jadi sia-sia, tidak dihitung sama sekali. Karena dia lakukan sholat sunnah ba'da subuh tadi itu tanpa sebab. Beda kalau punya sebab. Contoh kalau punya sebab apa? Kalau lakukan setelah subuh tadi, masuk masjid ini, lagi masuk pertama kali, maka dia tahiyatul masjid. Walaupun ba'da subuh boleh. Bisa juga sholat sunnah wudhu, bar subuh berwudhu, maka dia kerjakan sholat sunnah wudhu. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh. Ada sebab. Jadi kalau sholat sunnah yang punya sebab boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk sholat. Namun kalau nggak punya sebab kayak tadi saya sebut, wah ya aku nganggur, ngapa ya sholat saja. Kalau nggak tahu ini ilmunya, nggak pernah ngaji, wah ini nggak akan tahu seperti tadi. Padahal ini waktu terlarang untuk sholat. Maka ingat sekali lagi, orang berilmu, ngaji, paham agama, ibadahnya simpel, sederhana, namun pahalanya sudah banyak. Sedangkan orang itu kalau nggak ngaji, amalannya dia buat banyak, belum tentu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Nah, berarti kita dituntut ya, yang penting sesuai tuntunan, walaupun ibadahnya itu sederhana. Daripada amalan kita itu banyak, semuanya tidak ada tuntunan sama sekali. Nah, sekarang lagi berikutnya dari Ummu Salamah. Terakhir. Wa an Salamata radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-'asr thumma dakhala baiti fasalla ra'ataini fasa'altuhu faqala sughiltu an ra'ataini ba'da zuhri fasallaituhuma al-'an qultu afa naqdihima idza fatatna qala la akhrajahu Ahmadu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar lalu masuk rumahku, kemudian beliau salat 2 rakaat. Maka aku menanyakan dan beliau menjawab, aku sibuk sehingga tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah zuhur, maka aku melakukan sekarang. Aku bertanya, apakah kami harus melakukan qadha jika tidak melakukannya? Beliau bersabda,
Tidak, dikeluarkan oleh Ahmad. Taib. An Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, istri Nabi SAW, yang suaminya dulu bernama Abu Salamah. Kemudian setelah Abu Salamah meninggal dunia, akhirnya Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Ia berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan salat asar. Summa dakhala baiti. Lantas dia masuk ke rumahku. Fa shalla rak'atain. Ketika itu, ini setelah apa tadi? Setelah salat asar. Nabi kerjakan salat 2 rakaat. Fasa'altuhu, aku tanya pada baginda Nabi SAW tentang hal itu, kok ba'da asar masih lakukan sholat 2 rakaat? Maka ketika itu Nabi SAW jawab, syugiltu an rak'ataini ba'da zuhri. Aku sibuk sehingga tidak sempat lakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Kemudian fasholaitu ma'al-an, aku kerjakan 2 rakaat tersebut saat ini, yaitu setelah asar. Afanaqdihima iza fatatna. Para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kalau kami luput dari ba'diyah zuhur juga, apakah kami itu perlu menggantinya pula? Maka Nabi SAW katakan, la. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Kesimpulannya, ini membicarakan tentang sholat sunnah setelah asar. Kesimpulannya dulu kita bahas. Yang pertama, ba'da asar tetap dilarang melakukan sholat sunnah. Ba'da asar tetap dilarang untuk melakukan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ba'da asar tidak ada. Karena tadi Ummu Salamah kan tanya, berarti sudah tahu bahwasanya setelah asar itu tidak ada sholat sunnah. Apa hikmahnya terlarang? Kalau kita tidak tahu hikmahnya, ya pokoknya jangan dilakukan saja. Ingat, setiap perintah itu pasti semuanya punya kebaikan. Setiap perintah Allah semuanya punya kebaikan, walaupun kita tidak tahu hikmahnya. Setiap larangan itu juga pasti punya hikmah, walaupun kita tidak paham hikmahnya seperti apa. Pokoknya manut saja apa yang diperintah dan apa yang dilarang tadi, pokoknya kita manut. Kemudian faedah yang kedua, ada tuntunan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur ada. Dan boleh dirutinkan enggak? Boleh. Dan itu masuk rawatib, masuk rawatib yang 12 rakaat. Karena 12 rakaat itu kalau kita bicara 12 rakaat dalam sehari, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah ngisya 2 rakaat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini menunjukkan sholat sunnah ba'diyah asar hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah ba'diyah asar hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak, apalagi jadi rutinitas kita tidak boleh. Kemudian faedah yang terakhir, sholat sunnah setelah asar boleh dilakukan hanya untuk 3 sebab.
Sholat sunnah setelah asar boleh dilakukan hanya untuk 3 sebab. Pertama, cuma khusus dilakukan oleh Nabi SAW. Kedua, untuk mengqadha sholat sunnah rawatib zuhur. Untuk mengqadha sholat sunnah rawatib zuhur, berarti dia ganti sholat sunnah rawatib zuhur. Yang ketiga, untuk mengerjakan sholat sunnah yang punya sebab. Untuk mengerjakan sholat sunnah yang punya sebab, seperti tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Seperti tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Berarti kalau kita masuk masjid waktu kapanpun, baru subuh juga boleh sholat sunnah. Kalau ini bareng asar berarti ya boleh juga untuk sholat sunnah. Kita berwudu, wudu itu setelah subuh, ya, wudunya itu setelah subuh boleh juga seperti itu. Boleh kita ya sholat sunnah setelah subuh tadi, atau juga setelah asar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di bahasan tadi, dan bahasan berikutnya insyaallah kita kaji masalah azan. Ya, kita kaji masalah azan. Jadi waktu-waktu sholat itu dibahas, ada waktu-waktu batasan awal, akhir. Terus ada waktu-waktu terlarang untuk sholat. Ringkasnya waktu terlarang untuk sholat kapan? Ba'da subuh sampai matahari meninggi. Saat matahari atas kepala sampai tergelincir ke barat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ba'da asar sampai matahari tenggelam sempurna. 3 waktu ini adalah waktu terlarang untuk sholat. Kemudian yang terakhir-terakhir itu dibahas, ada sholat yang utama waktunya dilakukan pada waktu kapan, yaitu di awal waktu, pada awal waktu, sampai bahasan terakhir tentang sholat sunnah setelah asar. Masih dibolehkan kalau ada 3 sebab. Ini khusus untuk Nabi SAW. Yang kedua untuk mengqadha sholat sunnah rawatib zuhur. Yang ketiga untuk apa tadi yang ketiga? Sholat yang punya sebab, seperti tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudhu. Wallahu a'lam. Monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, Pak Kasimin. Silakan. Waalaikumsalam. Yang pertama berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena dia dengar adzan, dia masih di rumah, dan sholat itu lebih baik dikerjakan di rumah. Maka qobliyah subuh dikerjakan di rumah sebelum sampai di masjid. Kemudian saya di masjid ditambah lagi dengan sholat sunnah tahiyat masjid. Kalimat di depan lebih baik diringkas sholatnya. Setelah di masjid sebaiknya kita sholat tahiyat masjid apa enggak, karena di rumah sudah melaksanakan qobliyah subuh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimat sebelum zuhur ada kalimat 4 rakaat sebelum zuhur. Seandainya yang 2 rakaat kita ke masjid, kemudian ditambah 2 rakaat itu sebelum zuhur, itu sudah termasuk 4 rakaat atau belum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di rumah sudah sholat sunnah fajar karena pertimbangan iqomahnya masih lama, boleh, bahkan lebih afdol. Berarti ketika masuk masjid cuma mengerjakan sholat tahiyatul masjid saja, karena sudah dilakukan di rumah. Karena di rumah itu paling afdol untuk sholat sunnah diletakkan di rumah.
Di antara manfaatnya amalannya jadi rahasia. Manfaat yang kedua, banyak tempat sholat, sehingga nanti pada hari kiamat itu banyak tempat yang jadi saksi. Jadi boleh seperti itu. Dengan pertimbangan tadi selama jarak iqomahnya itu masih lama. Terus yang kedua tentang sholat apa tadi? Qobliyah zuhur itu sekawan rakaat 4 rakaat. Terus 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat lagi sholat sunnah qobliyah zuhur itu berarti. Baiknya yang tahiyatul masjid dijadikan sholat sunnah qobliyah zuhur juga. Jadi dia masuk masjid sholat sunnah qobliyah zuhur langsung 2, tambah lagi sholat sunnah qobliyah zuhur lagi 2 lagi. Jadi totalnya 4. Tahiyatul masjidnya dimasukkan niatnya pada sholat sunnah qobliyah zuhur tadi. Seperti itu. Ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita luput dari sholat qobliyah zuhur karena di masjid sudah terlanjur iqomah, untuk mengkototnya waktu Qobliyah zuhur, ya. Untuk melakukan karena di masjid sudah terlanjur iqomah, untuk mengkototnya apa sebelum asar boleh atau boleh langsung ba'da zuhur langsung mengqadha sholat sunnah qobliyah zuhur tadi 4 tadi langsung kerjakan ba'da zuhur. Waktunya pokoknya langsung lebih bagus daripada lupa. Dilanjutkan ba'da zuhur, kerjakan ba'diyah dulu, langsung kerjakan qobliyah lagi yang tadi tidak sempat dikerjakan. Seperti itu. Baik. Ya. Masih langsung saja. Bolehkah kita mengulang sholat wajib dengan alasan yang pertama, umpamanya di masjid menunggu jamaah belum datang untuk sholat sendirian, kemudian setelah selesai sholat ada jamaah yang datang, apakah kita boleh mengulang sholat untuk mendapatkan jamaah sholat berjamaah? Tadi kenapa sampai bisa sholat sendiri? Belum ada jamaah, umpamanya sudah azan. Biasa sepi kan di kampung, sudah azan sepi, sholat sendirian. Nah, berarti sudah dapat pahala berjamaah. Namun kalau ada yang datang lagi, jenengan mau ngimami lagi, boleh. Nanti ada sholah namanya, dan itu untuk bersedekah pahala pada orang lain. Biar yang tadi baru datang tidak jadi sholat sendiri, namun sholatnya berjamaah juga. Ya, boleh seperti itu. Biasa di kampung-kampung kayak gitu, Ji. Iya, prihatin. Ya. Ada lagi. Ya, dinaikkan ke atas ya. Jadi Ustaz, untuk tanya yang terkait sholat zuhur yang diakhirkan tadi. Iya, ketika cuaca. Juga dengan untuk sholat sunnahnya. Untuk sholat sunnahnya. Enggak, yang sholat zuhur ketika keadaan panas bisa diakhirkan. Terus kalau untuk Jumat, sholat Jumat bisa diakhirkan. Bisa. Untuk sholat Jumat juga berlaku di situ. Artinya kalau keadaan panas ya paling dia undur setengah jam gitu boleh. Tentang waktu sholat Jumat itu ada 2 waktu. Ada sebagian ulama yang berpendapat sebelum waktu sholat zuhur masuk boleh. Namun kalau yang diterapkan di negeri kita pakai mazhab Syafi'i setelah waktu zuhur masuk dulu. Ya, namun kalau itu tadi keadaannya panas, boleh diundur waktu sholatnya tadi. Ya, boleh diundur waktu sholatnya tadi. Karena ada sebab itu. Termasuk untuk Jumatan juga boleh. Ada lagi. Namun ingat ini harus dengan kesepakatan karena Jumatan itu kumpul orang banyak. Sama seperti mau tetapkan mau jam berapa, kan ada yang setengah 12. Iya dah? Ada yang jam 1, jam 12. Ada yang 12 kurang 1/4. Ya, kalau di mana Imogiri itu rata-rata setengah 12 atau 12 kurang 1/4. Siluk ya, khusus siluk ya, khusus siluk. Ya, daerah situ jam 12/4 tuh sudah selesai semuanya pokoknya.
Telat sedikit sudah selesai, kamu nggak Jumatan berarti. Mereka sudah terbiasa. Ya, namun kalau kebiasaannya jam 12 ya sudah. Jam 12 ditetapkan. Ya, kecuali tadi mungkin keadaan sangat panas. Namun kalau di tempat kita suhunya normal-normal saja. Nggak kayak di Arab sampai 50. Sini kan nggak pernah sampai 50. Iya toh? Kalau 50 keringatnya bagaimana lagi, mungkin kayak batu kalau di sini. Kalau di sana, wah, kelembabannya rendah jadi nggak terlalu pengaruh untuk keringat. Namun suhu panasnya bisa seperti itu. Maka sebagian ulama bahas tentang mendinginkan sholat tadi, maksudnya undur waktu sholat zuhur tadi. Itu sebagian katakan ini berlaku untuk daerah-daerah ekstrim, daerah-daerah yang sangat panas sekali. Namun kalau panasnya biasa-biasa saja tidak perlu. Ya, kita kan panas-panasnya biasa, ya kan? Tidak terlalu panas sekali kan, nggak pernah sampai suhu 50 di sini. Daerah tropis apalagi nggak terlalu panas seperti itu. Ya maka tidak diundur seperti tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi? Wonten? Ya Pak Subo. Larangan waktu larangan untuk sholat terbit fajar pas terbit fajar dulu dan tenggelam matahari. Setelah mendengar waktu itu berlaku untuk larangan untuk Nah iya, kemarin hadisnya sudah dibahas. Iya, jadi yang pada pertemuan sebelumnya itu di hadis 176. Ada 3 waktu di mana Rasulullah SAW melarang kami melakukan sholat dan menguburkan jenazah. Ini baru harus paham ini. Pertama, ketika matahari terbit hingga meninggi. Matahari terbit sampai meninggi itu cuma 15 menit. Berarti cuma nunda sekitar 15 menit. Terus yang kedua, ketika tengah hari, yaitu matahari di atas kepala hingga matahari condong ke barat. Itu juga paling cuma 5 menit. Kemudian ketika matahari hampir terbenam. Ya, ketika matahari hampir terbenam. Ini sudah menguning, mau terbenam, ya sekitar itulah. 20 menit sampai setengah jam itu terlalu lama, setengah jam. 20 menit. Maka selama waktu itu tidak boleh apa tadi? Sholat dan menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah nggak boleh. Ditunda sebentar saja. Ya, itu tadi hadisnya. Ada lagi? Cukup? Baik, itu saja. Maaf. Untuk jamaah takhir, sholat jamaah takhir atau takdim bisa ada tuntunan untuk bolehkah menjamak sholat isya dan maghrib jamaah takdim karena hujan, itu tuntunannya bagaimana? Jamaah takdim boleh. Karena hujan. Boleh. Itu bagaimana tuntunannya? Kalau hujannya hujan deras. Kalau hujannya masih mudah untuk keluar, maka tidak boleh. Kalau hujannya deras, ya kita yakin seperti itu, maka boleh menjamak, dimajukan waktu isya ke waktu maghrib. Jamaah takdim. Untuk jamak ketika hujan tidak ada jamak takhir. Semuanya jamak takdim. Jadi misalnya kita sudah masuk masjid, kemudian mau keluar, wah sudah hujan deras. Sudah, sholatnya di jamak saja. Maghrib kerjakan tetap 3 rakaat, isya-nya tetap kerjakan 4 rakaat. Kenapa kok tidak diringkas? Karena ini bukan safar. Yang boleh diringkas di qashar itu ketika safar saja. Ada lagi? Cukup? Diingatkan untuk jamaah Panggang Purwosari pagi ini jam 8 nanti sampai jam 10 wonten syawalan akbar di Masjid Jenderal Sudirman Panggang. Silakan para takmir ngajak jamaah untuk hadir. Ini kajian bersama BCM Panggang Purwosari dan takmir Masjid Jenderal Sudirman. Ya, ditunggu kedatangannya, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Demikian, dan nanti jangan lupa untuk laksanakan sholat sunnah isyraq. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.